sudah mencari informasi mengenai keong mas itu tadi, apakah keong mas itu bisa dimakan atau tidak. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke sahabat YouTube sekalian, hari ini kita berjumpa kembali. Kami hari ini berada di sawah. Pada video yang lalu kami membuat percobaan, yaitu membuat sate keong. Dan hal ini juga setelah video itu tayang, saya juga bingung. Ada beberapa yang bertanya apakah keong mas itu dimakan dan apakah keong mas itu beracun. Mohon maaf kepada sahabat YouTube sekalian, saya tidak sempat menjelaskan pada saat itu karena keong mas itu dimakan ya, bisa dimakan. Sebelum kami melakukan percobaan membuat sate keong, kami telah melakukan survei dahulu, mencari informasi mengenai keong mas. Karena apabila itu berbahaya tidak akan mungkin kami lakukan. Dan juga saya pada saat itu membawa anak saya, dan anak saya juga mencoba memakannya. Alhamdulillah hingga saat ini tidak terjadi apa-apa. Sebetulnya keong mas itu bisa dikonsumsi dengan baik apabila kita bisa mengolahnya dengan baik. Nah, pada saat kami membuat video itu kami belum sempat untuk menjelaskan seperti apa bentuk keong mas yang bisa dimakan, kemudian bagaimana cara pengolahan keong mas yang sesuai dengan standar konsumsi. Karena keong mas itu tadi, kalau kita tidak bisa mengolahnya, maka keong mas itu sendiri mengandung racun. Racun itu tidak mematikan kita yang mengkonsumsi, tetapi akan membuat pusing atau membuat membuat kepala ini terasa tidak nyaman. Nah, kali ini saya bawa keong mas ya. Ini keong masnya. Keong mas ini kami ambil dari sawah. Nah, keong mas ini itu menurut ahli siput itu adalah hewan yang bisa dimakan, dan banyak tempat yang menyediakan keong mas ini sebagai makanan atau sebagai hidangan yang dijual dan disukai oleh banyak orang tentunya. Jadi keong itu bisa kita konsumsi dengan catatan apabila kita mengolahnya dengan baik. Seperti contohnya, sebelum kita sate kita rebus dahulu. Kemudian ada beberapa bagian yang nanti akan saya jelaskan juga. Bagian itu yang untuk kita buang, jangan dikonsumsi karena itu akan mengandung racun bagi tubuh kita. Kemudian saya juga penasaran juga, apakah keong mas ini tadi ada jenisnya. Ternyata ada dua jenis. Ada keong mas yang berwarna kuning ya, berwarna kuning. Kemudian ada keong mas yang berwarna hitam. Ini biasanya yang berwarna hitam ini berada di sungai. Kalau yang kuning ini biasanya ada di sawah, tapi yang hitam juga ada di sawah. Tetapi pada saat itu kami tidak memisahkan mana yang kuning dan Nah, ini kita buang juga. Dan kita sisakan yaitu hanya bagian kepalanya saja. Ada di bagian kepalanya saja. Nah, seperti ini. Nah, hanya bagian kepalanya saja seperti ini. Ini yang bisa kita konsumsi. Jadi keong mas itu bisa kita konsumsi apabila kita bisa mengolahnya dengan baik.
Ya itu saja ya mungkin kawan-kawan penjelasannya. Mohon maaf pada saat itu belum sempat kami jelaskan. Hari ini saya jelaskan karena pada saat itu saya membawa anak saya untuk mencicipin. Alhamdulillah anak saya juga tidak terjadi apa-apa, tidak merasakan gejala apapun ketika sudah mengkonsumsi keong ini tadi. Karena menurut referensi keong itu juga baik untuk kesehatan tubuh karena mengandung banyak protein. Ada satu lagi pertanyaan yang masih belum saya jawab, yaitu apakah keong emas ini bisa kita konsumsi menurut agama Muslim atau Islam, tentunya agama saya. Nah ini juga masih mau saya carikan informasi mengenai itu, nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya bagaimana pandangan para ulama, kemudian hukumnya secara agama kita umat muslim yang mengkonsumsi keong. Dan mudah-mudahan informasinya bisa bermanfaat. Oke, itu dulu ya kawan-kawan informasinya. Saya ucapkan terima kasih.